jika kita ingin mendapatkan informasi tentang mikrochip, karena mikrochip ini ada dari sekalian sampai Telkom saja, perusahaan jasa layanan itu mereka punya mikrochip, punya ruang aset yang mengendalikan. Ini tidak tahu apa namanya, adakah perangkat yang lain yang bisa mengendalikannya, memanajemen jaringan. Tetapi sampai saat ini ya kita masih fokus kepada mikrochip. Jadi kalau kita lihat mikrochip ini yang standarnya, yang mungkin 10-an juta, 7 jutaan, 8 jutaan. Gitu. Tapi karena ini kalau juga ada persiapan tes, kalau mau ikut, kalau ada perusahaan mikrochip sekitar 6 jutaan. Kita termasuk salah satu jurusan yang tentunya fasilitasnya sangat dimanfaatkan. Cuma kalau kita juga tidak memanfaatkannya, rugi. Akses poinnya banyak. Ingat bagaimana. Yang penting pengalaman. Kalau pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tidak ada yang bisa ambil ilmu kita selain kita sendiri yang mengeluarkan. Jadi untuk mendapatkan aplikasi Freebox, ya ini silakan kunjungi mikrochip.com-nya. Silakan di sini kalau ingin mendapatkan informasi, ada hardware, software, ada trainingnya juga di sini. Ini bisa ikut daftar. Itu banyak. Ini ada trainingnya. Ada Kanada, ini ada tanggalnya. 2005 ini MTCNA Amerika Serikat. Tinggal buka-buka. Nah ini silakan. Tapi banyak juga di YouTube untuk menjadi apa? Jadi kemarin saya sudah jelaskan, ini ada yang 64, 32. Ini nanti kenapa 32 dan 64 kita sesuaikan dengan sistem operasi yang terpasang. Di komputer kita ada sistem operasi yang kemudian kita install, maka aplikasinya harus kita sesuaikan dengan sistem operasi. Jadi kalau nanti di PKL, jangan kita cek dulu sistem operasinya berapa, aplikasinya harus kita sesuaikan. Jangan saya makan 1 piring, dan kita kasih 2 piring, minta diam. Oh begitu kan? Oke, jadi silakan nanti di-download di software. Nanti kalau misalnya ada kegiatan praktik tiba-tiba hilang semua saya ubah, jadi Anda praktik install dari awal bagaimana. Ini saya sudah kasih tahu. Jadi ini silakan kalau sudah di-download sentuh ke desktop. Nanti silakan diproses. Ini saya dapat aplikasi. Karena saya di komputer saya tersedia 24 tersedia 2 port, 2 Ethernet, jadi saya bisa satunya internet, satunya ini, nanti satunya ke sini saya bisa dapatkan 2 akses. Oke, sudah. Nanti kita akan masuk ke ini nanti ada di begini. Kalau misalnya muncul begini ya, muncul begini, jangan run ya. Itu klik kan. Nanti sebenarnya kalau misalnya ini bisa dicentang ya centang saja, mau akses. Sebenarnya misalkan ini kalau muncul begini mana ini DP IP, DP MAC address-nya tidak muncul. Ini begini ada ini tab namanya, tab. Ini tab, jadi menu tab manage, tab network. Ini kalian, jika dia menemukan tiba-tiba, kenapa saya kasih cabut ini, jalur internetnya, jalur inetnya ke port 1 mikrochip yang tersedia 2 ini. Nah, nanti ada yang mungkin kalau misalnya muncul begini. Ini kan semua ada IP-nya.
ini IP satunya bingung. Jadi caranya adalah supaya tidak bingung, ya lepaskan dulu ini, lepaskan dulu inetnya yang masuk di port 1 mikrotipnya. Satu. Nah, kalau ini saya mendapatkan dua IP. Yang satunya ini coba lihat. Kalau kita lihat MAC address di IP address 30.1 ini mikrotip versinya LBS 412ND. Sedangkan di bawahnya versinya LB760GS mikrotip admin. Nah, berarti yang di dalam. Jadi ini jaringan itu saya manajemenkan melalui mikrotip admin. Jadi kalau itu mengidentifikasi, jadi masalahnya di 1.2. Oh ini bukan saya punya, ya toh? Yang lain punya. Berarti saya dapatnya yang 30.1. Kalau agar supaya tidak bingung, karena saya menggunakan dua, bisa juga ini nantinya lepaskan saja, misalkan ini lepaskan supaya hilang. Kalau kita refresh nanti dia hilang. Selanjutnya pemanfaatan menu refresh jangan berkali-kali. Begini, rapi kan ini sistem dia baca dulu. Dia orang masuk ke otaknya bisa menghafal, jadi dia baca baru dia masuk ingat. Jangan diklik, kalau diklik terus kapan dia mau berhenti untuk membuka matanya? Jadi pemanfaatan menu refresh artinya memberikan penyegaran kembali ke sebuah sistem pada saat dia baca. Kalau disegarkan terus, kapan dia mau optimal? Menu penyegaran itu ya ada waktunya. Jadi kalau seperti ini, nantinya kita sekali lagi silakan adik-adik bisa memanfaatkan MAC address, jangan memanfaatkan ekran. Tapi address juga bisa login ke mikrotipnya. Tapi adik-adik saya sarankan lebih baiknya menggunakan MAC address. Bagaimana menampilkan aplikasi ada supaya lebih besar, lebih kecil? Ada kan seperti ini. Nah ini kecil sekali, ya kan? Bagaimana agar supaya aplikasinya agak besar? Jadi bisa menggunakan di menu keyboard itu ada tekan kiri kontrol, di atasnya ada di keyboard backpack ada kurang ada tambah. Jadi adik-adik tekan kontrol, gunakan tanda tambah maka dia akan jadi lebih besar. Gunakan tanda kecil, tanda kurang, maka dia akan, ya kan? Begitu dong? Nah, bisa dipraktekkan ini. Bisa dong? Nah, bisa juga di desain itu.